Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bilutfihi tankashifu kulla syada'id wa bitawakkuli 'alallahi tandafi'u kaida kulla ka'id. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa nas'aluhul mazid. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihil masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik, teman-teman yang kami banggakan dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sedanten sehat, Pak? Pripun pawartosipun sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu-ibu pripun, Bu? Sehat, Bu? Untuk adik-adik sehat? Sehat, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bir khair. Ya. Alhamdulillah, ya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berjuta-juta kenikmatan, ya. Karunia anugerahnya, dan yang sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh bulan yang sangat mulia, ya, bulan yang begitu berbarokah, bulan yang isinya adalah pahala-pahala. Ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya terkait tentang akhlak beliau, kemudian perkataan-perkataan dan tindak tanduk perilaku beliau yang apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala sunnah insya Allah. Semoga juga tercurahkan kepada para anak dan istrinya, para ahlul baitnya, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan din Islam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang kami banggakan dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah di tanggal berapa niki? Tanggal 22 Februari. Ya. Untuk hijriahnya tanggal berapa, Bapak, Ibu, adik-adik? Tanggal 23 di bulan Sya'ban. Ya. Yang mana bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dijepit di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini juga banyak dilupakan, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan amalan-amalan. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya Syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulanku yang sekarang kita berada, ya. Kemudian nanti bulan depan, ya, bulan Ramadan itulah adalah bulan umatku, bulan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya.
Dan Rasulullah juga menganjurkan dengan satu perkataannya ya, bahwasanya syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul hamyi wa syahrul Ramadan syahrul hasadi. Bahwasanya syahrul Rajab, bulan Rajab itu adalah bulan kita untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu yang berada kita saat ini, itu adalah bulan untuk menyemai. Dan selanjutnya di bulan Ramadan adalah untuk kita bulan memanen. Maka pantas disebut sebagai bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan persiapan untuk kita menuju kepada yang namanya bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju bulan Ramadan? Sudah persiapan apa nih, Ibu? Persiapan apa, Pak? Ya. Adik-adik semuanya sudah persiapan belum ini? Ya. Ya. Karena kita mengambil tema terkait tentang bagaimana strategi ya menjalankan puasa dengan kekuatan penuh, dengan penuh semangat, dengan maksimal, maka setiap yang harus kita lakukan itu adalah perencanaan. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, ya, tim yang menang bukanlah tim yang semua posisi bermainnya itu adalah pemain-pemain bintang, bukan. Ya. Tim yang menang adalah tim yang sudah mengatur strategi di jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai. Ya. Walaupun dia sudah melakukan mentransfer pemain-pemain bintang, ya, mengundang dengan banyak, mengeluarkan uang, ya. Tetapi ketika pemain-pemain bintang itu ego, tidak ada kerjasama tim, itu bisa kalah dengan pemain tim yang biasa saja, tetapi memiliki strategi yang baik untuk bermain. Ya. Walaupun timnya dimasuki pemain sekelasnya Ronaldo, Messi, Pele, Maradona, Zidane, di belakangnya ada Maldini, Nesta, Ramos, kipernya dipegang siapa? Itu kalau semuanya ego kalah dengan tim yang menengah atau tim yang bawah, tetapi memiliki strategi yang baik untuk bermain ketika mau ikut pertandingan. Rasulullah, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, dalam melakukan sebuah pertempuran, dalam sebuah melakukan peperangan, itu Rasulullah itu memiliki strategi itu dalam setiap peperangan yang beliau laksanakan. Ya. Sebut saja ketika perang Badar, perang pertamanya umat Islam melawan orang-orang kafir, yang ini terjadi di tahun 624 Masehi. Ya. Jumlah pasukan umat Islam itu hanya 300 umat Islam, karena baru sedikit pada saat itu yang masuk ke dalam Islam, ya, atau 313 orang, 313 pasukan. Jumlah pasukan musuh orang-orang kafir itu ada 1.000 orang, berarti 1:3,5 atau 1:3. Bayangkan kalau kita lagi tanding ketemu sama musuh 1/3, berani enggak? Berani adik-adik, 1/3 berani, sabu. Ya. Itu kalau nggak punya mental yang kuat, nggak punya strategi berperang yang bagus, sudah kena dulu mentalnya, kan begitu. Untuk pertandingan seperti itu. Tapi Rasulullah memenangkan peperangan Badar, karena pada saat itu sudah dengan penuh persiapan di jauh-jauh hari, ya, persiapannya sudah matang. Kemudian menempatkan pertempuran itu di sebuah tempat yang bernama Badar, itu juga ditempatkan oleh Rasulullah di tempat yang strategis, ya. Kemudian pada saat itu sebelum peperangan itu Rasulullah sudah mengirim intelijen ke wilayah musuh, bahkan ke ke tempat-tempat penduduk sekitar musuh, apa saja yang dimiliki oleh musuh. Mereka punya senjata ini, punya senjata ini. Oh, kelemahannya di sini, bisa menang. Ya. Pada perang Uhud, ya, Rasulullah menggunakan strategi yang jitu.
Ya, menggunakan taktik formasi peperangan. Di sini bagian depan, antum di bagian front, ada yang di bagian tengah, ada yang di bagian belakang, ada bagian pemanah di Bukit Rumat di Gunung Uhud. Ya. Yang pada saat itu jumlahnya pasukan umat Islam itu 700 orang. Ya, adik-adik jumlahnya berapa ini? Tung, Towaga, Padma, Namju, berapa? Ya, belum ada 20. Satu masjid ini belum ada 700. Ya, umat Islam pada saat itu pada saat peperangan pertempuran perang Uhud itu jumlah umat Islam 700 orang melawan 3.000 musuh. Ya. Tetapi bisa mengimbangi karena formasi dan strategi Rasulullah itu hebat sekali. Jika sudah hampir menang, kemudian bagian pemanah kok melihat. Ya, bagian pemanah itu melihat banyak harta rampasan perang di bawah. Ya. Akhirnya tergiur dengan dunia, tidak taat kepada perintah Rasulullah untuk selalu berada di atas karena itu tempat strategis di Bukit Uhud itu. Ya. Kemudian pada turun dengan kelalaian dan ketidakpatuhan kepada perintah Rasulullah, akhirnya Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk ke dalam, bukan Khalid ini ya. Pada saat itu belum masuk ke belum masuk ke Islam, akhirnya melihat celah di situ. Ya, akhirnya menggunakan strategi memutar Gunung Uhud kemudian menyerang umat Islam dari dua arah. Tetapi pada saat itu ya Rasulullah sudah menggunakan strategi itu. Ya. Banyak strategi yang Rasulullah dilaksanakan pada saat pertempuran. Pada perang Khandaq, ya, yang pada saat itu jumlahnya umat Islam ada 3.000 orang. Dan pada saat itu berpusat fokusnya, concernnya di Madinah. Ya. Umat orang-orang kafir pada saat itu banyak di kota Mekah. Akhirnya bagaimana membatasi pertahanan agar tidak diserang secara langsung? Akhirnya membuat parit selokan besar, ya. Kemudian itu yang kalau di dalam riwayat disebutkan bahwasanya kalau kuda ngelompat dari parit jarak satu ke jarak yang ini itu akan terperosok. Berarti lebar. Ya, jaraknya lebar, 2 meter, 2,5 meter, 3 meter. Kemudian dalamnya ketika kuda sudah jatuh terperosok ke situ, itu tidak bisa naik lagi. Ya, bahkan di bawah-bawahnya sudah diletakkan ranjau-ranjau dan diletakkan tombak-tombak di situ yang runcing-runcing. Itu strategi Rasulullah. Ya. Dan bukan hanya dengan menggunakan strategi itu, banyak. Ya, pada saat perjanjian Hudaybiyah, pada saat Fathu Makkah, ya, yang dimana Rasulullah menggunakan serangan cepat, ambush, langsung menyergap kota Mekah dari seluruh penjuru, yang pada saat itu sudah tidak perlawanan. Ini strategi. Nah, kita yang begitu besarnya ya Rasulullah mengatur pasukan 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 itu begitu bisa. Seharusnya kita ya untuk mengatur strategi bagaimana kita menjalankan Ramadan nanti itu dengan penuh semangat, dengan kekuatan penuh, ya, dengan maksimal, itu juga harus menggunakan strategi. Maka kita bahas di pertemuan malam hari ini. Ya. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Syahrul Ramadan dulu untuk keutamaannya begitu banyak. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan tentang keutamaan Ramadan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inna syahrul Ramadan syahrul mubarak, ya. Futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Itu semua berkenaan bagaimana keutamaan bulan Ramadan yang harus sudah kita persiapkan dari saat ini. Maka
Untuk persiapannya nanti kami akan membahas menjadi 4 poin penting. Ya, poin yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan agar Ramadan kita itu bisa kita jalani dengan penuh maksimal dan penuh kekuatan, ya, dengan penuh semangat itu dengan mempersiapkan fisik dan mental. Ya. Jadi sering kita mendengar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, ya, ketika ada sesuatu acara besar, ketika ada sebuah pertandingan, perlombaan, ya, kita nanti akan dikasih tahu sama instruktur kita, sama senior kita, sama guru atau ustadz kita. Siapkan fisik dan mental antum. Masuk Ramadan juga gitu. Ya, persiapkan fisik dan mental antum. Maka fisik itu nanti terbagi menjadi al-isti'dadul amali, al-isti'dadul jasadi, al-isti'dadul mali. Ya, yang perlu dipersiapkan itu adalah yang namanya persiapan fisik, jasad, kemudian jasmani ya, kemudian persiapan amali, kegiatan-kegiatan amal kita, aplikasi ya, kegiatan rangkaian ibadah kita. Kemudian yang ketiga, al-isti'dadul mali, persiapan finansial. Yang ini semuanya butuh yang namanya kesegaran badan, fit badan, badan yang sehat. Bagaimana kalau kita mau menjalankan bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan yang kita jalani kita dalam keadaan tidak fit, dalam keadaan sakit, nggak bisa maksimal, ya. Kita menjalankan puasa dalam keadaan sakit gigi, wah ya ampun, ya. Kita menjalankan ibadah puasa, tetapi kita asam lambung, ya. Kalau ada anak-anak itu ya bertanya agak lain ya. Bertanyanya begini, saya nggak mau puasa. Pada saat itu puasa Senin Kamis. Lah kenapa? Ya, saya sakit. Sakit apa? Sakit lapar katanya. Ya, sakit lapar nggak sakit ya. Lapar itu bisa di apa namanya? Bisa diantisipasi. Ya. Masuk. Kemudian, maka dengan adanya kita mempersiapkan fisik, ya, itu adalah terkait dengan bagaimana ketika kita masuk bulan Ramadan, kita dalam keadaan tubuh yang bugar dan tubuh yang sehat. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama satu, periksa kesehatan. Ya, periksa kesehatan, ya, periksa kesehatan ini adalah periksa kesehatan secara menyeluruh. Ya, agar kita mengetahui kondisi tubuh kita. Ya. Kalau misalnya udah mulai ada yang sakit, dengan periksa dini itu bisa mencegah penyakit. Ya. Banyak ya bapak-bapak terutama ini yang bisa nahan sakit itu, tapi ketika sakit kemudian sakitnya berat. Ya. Ada warga yang di sekitar pondok itu, ya, tiba-tiba sakit jantung. Tiba-tiba, ya, ketika ditanya kenapa nggak tahu, katanya tadi sore main voli, kemudian kaget terus sakit jantung. Tapi nggak mungkin kan hanya karena main voli terus kemudian sakit jantung, masih ada sebab-sebab sebelumnya. Nah maka dengan pemeriksaan kesehatan secara dini kita sudah bisa mempersiapkan. Oh nanti ketika saya sudah masuk ke bulan Ramadan ini saya sudah dalam keadaan fit. Kemudian yang kedua, berolahraga secara rutin. Ya, terkait tentang persiapan fisik. Ya. Misal berdiri begini.
sepak bola silahkan sepak bola, yang senang futsal silahkan futsal. Intinya adalah untuk olahraga. Olahraga rutin ya, dengan aktivitas kita secara rutin itu dapat menjaga kekuatan otot agar tidak melemah. Ya. Dengan olahraga rutin itu juga meningkatkan daya tahan tubuh, nggak mudah sakit, nggak lemah gitu loh. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga termasuk untuk mempersiapkan fisik itu adalah dengan menjalankan pola tidur yang teratur. Ya. Pola tidur yang teratur adik-adik. Dengarkan, ya. Pola tidur yang teratur itu bukan setiap hari kita mau ada waktu tidur, bukan. Ya. Efektifnya ya kalau dalam ilmu kesehatan itu istirahat yang baik dalam satu hari 5-7 jam atau 6-8 jam itu untuk tidur siang dan tidur malam. Ya jadi antum bagi kalau misalnya untuk malamnya misalnya tidurnya 5 jam, berarti tidur siangnya 2 jam atau 1 jam. Ya tergantung 5 atau 6 jam yang antum ambil. Ya. Tujuannya itu apa? Kalau misalnya kita istirahat pada waktu malam. Malam istirahat jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 3, jam 1, ya, jam 2. Jam 2 kita sudah bangun itu melakukan aktivitas lagi. Sampai siang badan sudah letih, sudah lelah, tidur siang. Ya. Nanti kemudian masuk ke waktu aktivitas sore. Ini dengan menggunakan pola tidur yang teratur ya, itu bisa membuat kita untuk memulihkan energi yang kita sudah laksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari itu. Ya. Tapi coba kalau tidurnya kita tidak teratur. Ya, bangun tidur, nanti habis subuh tidur lagi. Habis belajar, misalnya kalau adik-adik ya, ada waktu kosong tidur lagi. Nanti jam 10 tidur lagi. Nanti jam 12 habis sholat zuhur tidur lagi, habis makan siang tidur lagi, asar nggak ada kegiatan tidur lagi, habis maghrib nggak baca Quran tidur lagi, malam waktunya habis karena sudah pola tidur efektifnya sudah bocor di tidur tadi. Ya. Tapi kalau bisa memaksimalkan tidur yang efektif, ya itu insya Allah bisa memulihkan energi tubuh. Begitu. Ya, kemudian ya jangan menggunakan waktu malam ya untuk bergadang. Itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Mungkin di waktu muda gini tidak terasa. Tapi nanti kalau udah di masa tua, badan itu nggak kuat menahan karena sering bergadang. Tubuh kita butuh hak untuk istirahat. Di dalam tubuh kita ada jantung untuk istirahat. Kalau bergadang dia akan dipaksa untuk hidup terus, untuk kerja terus. Mata juga begitu. Mata ada waktu untuk istirahat. Ya. Kalau mata kita, ya, alat penglihatan kita ini, indera penglihatan kita jam 10, jam 11, jam 12 belum tidur, nyekrol HP gitu ya. Sampai jam 1, jam 2, kapan istirahatnya? Alat indera penglihatan kita. Ada liver, ada paru-paru. Ya, ini semuanya butuh hak untuk istirahat. Biar apa? Biar nanti jam efektif untuk istirahatnya itu terjaga, terpola. Selanjutnya terkait tentang persiapan fisik, persiapan mental. Mental ini adalah al-isti'dadul ruhi wal isti'dadul ilmi. Mempersiapkan ruhiyah kita, emosional kita, spiritual kita. Ya. Kemudian mempersiapkannya juga dengan ilmu yang cukup terkait tentang bulan Ramadan nanti, apa yang kita persiapkan. Ya, apakah Ramadan hanya dengan menahan dahaga dan lapar? Kan tidak. Itu juga butuh persiapan ilmu, persiapan spiritual. Ya, maka menjaga emosional itu nanti dengan beberapa cara. Yang namanya Ramadan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, ya, itu kita menjaga kesabaran. Ya, menjaga kesabaran, menjaga agar kita tidak bermaksiat, menjaga untuk selalu menguatkan ibadah kita, ya, menjaga agar
ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan sebelumnya, kemudian di bulan Ramadan itu lebih berkualitas, ya. Itu juga nanti butuh kesabaran. Kalau tidak menggunakan isti'dadul ruhi wal isti'dadul ilmi itu enggak kuat. Ya, ada bekal ilmu, ada bekal spiritual yang kita kuatkan di situ. Ya. Kemudian juga dengan persiapan emosional kita itu memperkuat hubungan sosial. Bapak, Ibu, adik-adikku semuanya. Nanti di bulan Ramadan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bentuknya jama'i. Yang bentuknya butuh bantuan sosial bersama. Ya. Nanti ada kalau menggunakan sahur bersama ada. Setelah itu nanti ada tilawah bersama. Yang jama'i ya. Kemudian nanti iftar berbuka bersama, ya. Kemudian nanti ada dares, ya, ada tadarus, ya, membaca Al-Quran di waktu malam bersama. Ada tarawih juga bersama. Ada jaburan juga bersama. Ini yang membutuhkan yang namanya tentang bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat, hubungan sosial. Maka ini juga harus diperkuat. Seperti itu. Memberikan dukungan emosional itu penting. Selanjutnya, tadi yang pertama, strategi untuk agar Ramadan itu bisa berjalan dengan maksimal, persiapkan fisik dan mental antum. Kemudian yang kedua, rencanakan. Kalau sekarang merencanakan, ibu-ibu terutama ya, rencanakan menu sahur dan berbuka. Ya, ini penting ini ternyata. Ya, rencanakan menu sahur dan berbuka, tidak asal makan. Ya, kalau sahur aku kuat kok, akhirnya nggak sahur. Kemudian nanti ketika waktu berbuka semua dimakan, semua dihabiskan. Ya, balas dendam. Begitu. Aku tadi nggak makan lama berapa jam, pokoknya nanti aku berbukanya ini semua makanan dibeli. Ya, ada takjil ini diambil, ada apa? Akhirnya war takjil akhirnya. Ya. Tujuan untuk mempersiapkan menu sahur dan berbuka itu agar asupan yang masuk ke dalam tubuh, nutrisi yang ada di dalam tubuh kita itu seimbang selama bulan Ramadan. Ya. Ada yang masuk namanya karbohidrat. Ya, karbohidrat itu nanti terdiri dari makanan pokok terutama biasanya. Kalau setiap kita mungkin makanan pokoknya berbeda-beda. Kalau yang di sini mungkin nasi, ada yang roti, ada yang jagung, ada yang ubi, kentang, talas, ya, pohung. Itu mengandung karbohidrat. Ya. Kemudian juga dengan mempersiapkan menu, yaitu menu yang di situ termasuknya banyak kandungan-kandungan protein dan banyak kandungan lemak-lemak sehat. Ya, kandungan protein itu daging-dagingan, Bapak Ibu semuanya ya. Daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, daging kambing diolah bagaimanapun enak kalau daging-dagingan itu. Mau dibuat sate enak, dibuat gulai enak, dibuat daging-dagingan ya. Ikan, segala sesuatu yang bersumber dari laut itu mengandung protein banyak. Ya, ikan apa saja. Ya. Kemudian juga yang terkait tentang lemak sehat terkait itu adalah sayur-sayuran. Ya, lemak sehat itu juga nanti ada buah-buahan. Ya, ada alpukat, ada kacang-kacangan semuanya. Ini nanti yang harus kita perkuat di sini. Ya, agar apa? Agar Ramadan yang kita jalani itu penuh dengan kekuatan dan kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Terkait minuman, ya, tubuh kita, Bapak, Ibu, adik semuanya, ya, tubuh kita itu hampir seluruhnya terdiri dari cairan. Kalau asupan air itu tidak sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan, biasanya terkena yang namanya dehidrasi, kekurangan
ion tubuh, kekurangan cairan air, airnya lemes. Ya, nanti di titik terberat, titik paling atas nanti bisa pingsan karena dehidrasi. Maka nanti bagaimana pola antum untuk pola Bapak Ibu ya, panjenengan semuanya, adik-adik, untuk ketika waktu berbuka sampai nanti waktu sahur itu asupan air yang masuk ke dalam tubuh itu cukup. Ya, untuk air yang air murni ya, air putih. Kemudian coba nanti selama bulan Ramadan itu menghindari banyak kafein. Untuk selama bulan Ramadan. Ya. Yang minuman-minuman berkafein apa saja? Ya, antum sudah tahu semua, Bapak Ibu sudah tahu semua insya Allah. Ya, kopi, segala macam kopi. Kemudian minuman sejuta umat ini, teh juga ya. Ya. Tapi kurang afdol kalau berbuka tanpa adanya es teh gitu, kurang afdol. Ya, boleh tapi tidak terlalu berlebihan. Jangan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian minuman-minuman bersoda, ya, minuman-minuman berenergi, kerating deng, apalagi Red Bull, apalagi ya M150 dan lain sebagainya itu, ya kalau berlebihan gak kuat nanti, ya terlalu banyak mengandung kafein. Persiapan fisik sudah, fisik dan mental sudah. Kemudian tadi persiapan untuk menu sahur dan berbuka sudah. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti selama Ramadan antum bisa memanage waktu dan aktivitas. Ya. Jadi selama Ramadan itu di-manage adik-adik, ya bapak-bapak, ibu-ibu, semua waktunya. Aktivitas yang kita lakukan selama Ramadan itu biar bisa mendapatkan nanti di akhir Ramadan gelar takwa itu sudah di-plan jauh-jauh hari. Sudah direncanakan, dijadwal. Ya. Mungkin bisa mulai dari pengaturan jadwal ibadah. Ya. Jadwal ibadahnya kok kocar-kacir ini, kok carut-marut ini, kok berantakan ini. Sekarang diatur mulai dari sekarang. Kok yang sholat wajibnya bolong-bolong ini, mulai sekarang dijadwal. Ya. Apalagi nanti sampai tingkatan-tingkatan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Ya. Ada sholat syuruknya, ada sholat duhanya, ada sholat qobliyah ba'diyahnya, ada sholat tarawihnya. Ini nanti kalau tidak dikuatkan dengan plan kita, wah berat. Belum nanti jadwal tilawahnya, ya antum bisa sudah mulai mentargetkan belum? Satu Ramadan ini mau habis berapa kali khatam? Ya. Khalid mau berapa kali khatam? Sudah dijadwalkan belum? Belum. Ya, Mas Mukhlas Zikri sudah mulai dihatamkan belum? Sudah mulai dijadwalkan belum? Ya, kalau tidak dijadwalkan nanti ya akhirnya bukan semaunya kita harusnya ya. Harus sudah ditargetkan lah paling enggak. Gitu. Saya menargetkan nanti bulan Ramadan harus bisa khatam 3 kali, misal. Khatam 3 kali, berarti 30 hari itu bagaimana caranya untuk bisa menghatamkan 3 kali. Tinggal dibagi aja nanti Bu, Pak, ya adik-adik semuanya. Jadwal misalnya 3 juz. 3 juz itu berarti 1 juz itu kan, satu Al-Quran itu sekali khatam itu 30 juz. 1 juz itu 10 lembar. Tinggal dibagi saja. Ya. Bisa dibagi setiap kali sebelum masuk waktu sholat, sesudah waktu sholat. Kalau 3 juz berarti sekali waktu sholat dia harus menghabiskan 3 lembar sebelum sebelum sholat, nanti 3 lembar setelah sholat. Atau di waktu-waktu yang lain, di waktu senggang. Itu bisa khatam. Khatam 1 kali juz berarti kan 30. Khatam 1 kali Al-Quran berarti 30 juz. Ya. 30 juz dibagi 30 hari. 1 hari 1 juz. 1 juz dibagi misalnya kalau untuk waktu 5 kali sholat ya. Berarti 1 kali 1 hari itu 2 lembar membaca Al-Quran. Selembar sebelum sholat, selembar setelah sholat. Dijadwalkan setelah itu nanti insya Allah lebih mudah. Tidak terlalu ngoyo. Ya, tidak berat. Belum lagi nanti ditambah di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu malam. Belum tadarusnya. Seperti itu. Kemudian
ya waktu untuk mempersiapkan efisiensi kita membagi tadi ya, memanage waktu untuk mana jadwal untuk bekerja kita. Kalau adik-adik waktu untuk belajar dan mana waktu untuk istirahat. Jadi yang namanya puasa jangan dihabiskan untuk tidur terus, bukan. Jangan, ya, eman-eman. Ya. Waktu kalau yang sudah berada di jam perusahaan biasanya sudah ada jam kerjanya. Dari jam 7 sampai jam 2, jam 7 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 5 itu sudah ada. Waktu setelahnya adalah waktu istirahat. Kalau adik-adik mungkin sudah ada waktu belajarnya dari pagi sampai zuhur misalnya. Setelah itu digunakan untuk itu harus dipola. Mulai dari sekarang dijadwal. Ya. Kemudian yang terakhir tadi sudah mempersiapkan fisik dan mental. Setelah itu mempersiapkan menu sahur dan berbuka. Kemudian memanage waktu dan aktivitas. Yang terakhir yaitu menjaga fokus dan konsistensi ibadah. Ya. Menjaga fokus berpuasa, Bapak Ibu semuanya, adik-adikku, ya. Jadi ketika fokus berpuasa, udah fokus untuk beribadah. Ya. Fokus untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi sampai perbuatan maksiat yang itu bisa membatalkan atau mengurangi nilai puasa itu sendiri. Ya. Ketika masuk bulan puasa nanti ya udah mulai jangan sering memberikan godaan-godaan. Kalau ada grup WA yang stiker makanan-makanan dan minuman-minuman jangan di-share-share dulu lah waktu bulan puasa. Ya. Itu bisa menggoda. Ya, belum waktu berbuka sudah ngirim share WA, stiker es teh, ya, es doger, es teler, ya. Ada yang ngirim WA sate, bakso, wah udah. Hindari untuk itu, ya. Menjaga fokusnya di situ. Dengan menguatkan niat dan tekad kita terutama. Kalau kita sudah mulai meniatkan, ya mulai dari nanti sebelum waktu datangnya fajar, itu sudah meniatkan untuk berpuasa biar kuat, insya Allah nanti sampai setelah terbenamnya matahari, insya Allah kita kuat berpuasa dan mendapatkan nilai ibadah puasa tersebut. Ya, jangan sampai nanti ketika kita berpuasa kita hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, lapar dan dahaga saja. Ya, tetapi harus mendapatkan nilai-nilai dari puasa itu. Nah, kemudian yang terakhir ya menjaga efisiensi itu dengan agar kita menguatkan tubuh kita dari yang namanya godaan-godaan. Kalau tadi godaannya cuma godaan-godaan stiker, kalau ini nanti dari godaan-godaan maksiat. Ya. Maksiat apapun ya di bulan Ramadan itu kita kurang. Apapun. Ya, celah-celah yang bisa menjadikan nilai puasa itu berkurang, hindari. Ya, apalagi sampai melakukan dosa, na'udzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya kita selesaikan di closing untuk pertemuan kita pada malam hari ini terkait bagaimana mempersiapkan agar Ramadan kita itu bisa kita jalani dengan penuh maksimal, ya dengan kekuatan penuh itu dengan itu tadi. Dan masih banyak sebenarnya strategi-strategi yang lain. Ya, tetapi kalau kami mengambil poin di 4 ini saja yang mungkin tidak disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lain. Siapkan fisik dan mental. Kalau siapkan fisik dan mental berarti tadi ya terkait al-istidadul amali, istidadul jasadi, istidadul ilmi, istidadul ruhi, istidadul mali, itu semua dipersiapkan, ya. Kemudian kalau yang tadi terkait tentang terkait tentang mental berarti emosional dan spiritual kita persiapkan. Baru tadi menu sahur dan berbuka tadi diperkuat makanannya tentang karbohidrat, tentang protein, ya, serat-serat tubuh. Kemudian kalau minuman tadi bagaimana bisa mencukupkan ya anggota tubuh kita agar tubuh kita tidak dehidrasi dan mulai mengurangi yang namanya kandungan-kandungan kafein. Kemudian bagaimana bisa memanage waktu dan aktivitas. Yang terakhir menjaga fokus dan konsistensi ibadah kita.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi pembelajaran untuk diri kami pribadi dan kepada panjenengan semuanya. Mulai saat ini sudah mulai dipersiapkan semuanya, persiapan kita untuk menggapai untuk masuk ke dalam bulan Ramadan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu adalah benar-benar kita masuk ke bulan Ramadan, ya, benar-benar sudah mempersiapkan diri kita seperti itu. Yang nanti kalau sudah selesai Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya predikat takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri ya, naqtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekhilafan dan kesalahan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Setelah ini nanti kami sampaikan ke pembawa acara kembali. Wal akhir naqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.